Terlihat seorang wanita yang sedang berlari dengan penuh ketakutan di sebuah hutan dengan kondisi yang sangat sepi, gelap. Dia berteriak-teriak meminta tolong. Scene lalu beralih di Bandara Internasional Tokyo. Terlihat seorang wanita muda yang bernama Sarah yang baru saja mendarat. Dan saat di sebuah taksi, Sarah tiba-tiba teringat beberapa hari yang lalu ketika ada sebuah telepon yang mengaku dari pihak kepolisian yang telah mengabarkan bahwa saudara kembarnya yang bernama Jess telah menghilang. Dan laporan hilangnya Jess dibuat oleh pihak sekolah tempat dia mengajar. Sang polisi mengabari bahwa saudarinya terakhir kali dilihat di hutan Aokigahara. Hutan tersebut adalah tempat yang biasa dijadikan untuk melakukan perpindahan alam alias bunuh diri. Dan hilangnya Jess sudah 48 jam lebih dari terakhir kali dia dilihat, hingga pihak kepolisian mengartikan dia telah melakukan perpindahan alam alias meninggoy. Walaupun sudah ditenangkan oleh suaminya dengan mengatakan bahwa saudari kembarnya Jess sudah terbiasa membuat satu masalah, akan tetapi Sarah merasa kali ini ada hal yang berbeda sehingga dia harus pergi sendiri untuk mencari keberadaannya. Dan hingga dia sekarang sudah berada di Jepang, tempat adiknya tinggal, bekerja, dan menghilang. Karena seharian si Sarah belum makan, cacing-cacing di perutnya sudah pada teriak-teriak meminta tolong. Dan pada akhirnya dia berkeliling mencari warung padang kesukaannya dengan kepala ikan kakap digulai. Akan tetapi karena sudah malam, dia hanya mendapatkan kedai sushi dengan udang yang masih bergerak-gerak dengan lincahnya. Dan pada akhirnya dia kembali juga pulang ke hotel tanpa melanjutkan makan udang hidupnya. Dengan cemilan-cemilan yang ada untuk mengurangi sedikit beban di perutnya, dia melihat foto-foto serta video-video Jess di medsos. Dan entah karena kangen atas suatu petunjuk, Sarah bermimpi di dalam tidurnya dia berada di sebuah rumah yang sangat besar dengan sebuah tenda kuning di dalamnya. Dan saat dia coba melihat isi tenda, pagi ini Sarah coba untuk mendatangi sekolah tempat Jess mengajar. Hingga pada saat dia membuka pintu kelas yang sedang belajar, semua murid terlihat histeris seperti melihat sosok hantu. Saat Sarah berada di sebuah ruangan sekolah, tampak beberapa pihak dari sekolah yang menyambut kedatangannya dengan satu murid perempuannya. Sang murid mewakili semua rekan-rekannya, lalu dia meminta maaf kepada Sarah karena mereka menyangka yang datang adalah hantunya Jess yang sudah masuk ke hutan Aokigahara, di mana hutan ini zaman dahulu merupakan tempat ritual Ubasute. Sorry. Ritual Ubasute dilakukan saat makanan langka alias paceklik. Keluarga akan membawa wanita tua, keluarga yang buta, sakit, lumpuh, atau keluarga yang sudah dianggap tidak berguna ke hutan dan meninggalkan mereka sampai mati dengan sendirinya. Kejam. In old times, it was a place for Ubaste. Sarah lalu mengatakan kenapa pihak sekolah membawa semua muridnya liburan ke tempat seperti itu. Tempat yang sangat mengerikan pada masa lalu, bahkan masa kini. Sang guru lalu menjawab bahwa Gunung Fuji sangatlah indah dan menjadi bagian penting dari sejarah bangsa mereka. Dan hutan Aokigahara merupakan bagian dari gunung itu, walaupun mempunyai nilai histori yang sangat mengerikan.
Sarah lalu meminta izin untuk bisa masuk serta melihat-lihat kamarnya Jess, dan dia hanya menemukan foto kenangan mereka sewaktu mereka masih kecil, obat anti cemas atau depresi, dan brosur serta peta hutan Aokigahara. Pada akhirnya, Sarah memutuskan juga untuk mendatangi hutan tersebut dengan menaiki sebuah kereta. Di kereta, tampak kakek Sugiono yang melihat Sarah dengan tatapan penuh makna hingga Sarah sangat tidak nyaman mengetahui hal tersebut. Dan tidak berapa lama, kereta pun berhenti tepat di stasiun Aokigahara. Dia lalu mendatangi pusat informasi dan mulai mencari informasi tentang saudarinya. I'm looking for my sister. She came. Ternyata mereka telah menemukannya, dan saat sang petugas coba untuk membawa Sarah ke basement, terlihat dia ragu dan perlu untuk berhati-hati. Basement. Ternyata tempat penyimpanan mayat, dan saat Sarah membukanya, It's not her. saat di luar Sarah ingin menelpon suaminya, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Hey, it's a mountain. Sarah lalu meminta kepadanya untuk bisa diantarkan menjelajah ke dalam hutan. Akan tetapi, kita sebut saja namanya Oshin. Oshin berkata bahwa ada Yurei di dalam hutan, dan Yurei berbeda dengan hantu. Hutan tersebut seperti hidup, dan hutan itu mempergunakan Yurei untuk memperdayai orang-orang yang datang dengan kesedihan, penderitaan, kegundahan, serta kekosongan hati. Yurei akan mendatangimu dan akan membuatmu melihat banyak hal seperti halusinasi atau membawa jiwa-jiwa yang lemah hingga membuatmu ingin mati saja. Did I come find you and make you see things? Makanya sob, godaan-godaan yang ada di sekelilingmu karena hati dan pikiranmu yang sakit. Cobalah untuk berpikiran positif, terima semua apapun bentuk kehidupan yang Tuhan telah kasih untukmu. Hingga hati serta pikiranmu sehat dan godaan akan kuat untuk kau hadapi. Karena hidup tidak mungkin tanpa adanya ujian. Anggap saja sekelilingmu hutan Aokigahara. Tampak Sarah yang sedang minum wedang uwuh di sebuah kedai. Terlihat dia didatangi oleh pria yang kesepian dan dia mencoba untuk mengajaknya ngobrol. Dia bernama Aiden, yang ternyata Aiden ini jago bahasa Doraemon dan dia berprofesi sebagai penulis untuk majalah liburan di Australia. Kakimasan Dashitaka? Sisters. Dan sebagai seorang penulis, dia telah membuat janji dengan penjaga Taman Nasional besok untuk ikut serta berkeliling selama beberapa hari di hutan tersebut. Dan dia bisa mengajak Sarah untuk ikut serta. Akan tetapi, dia meminta izin untuk mengangkat kisah pencarian Sarah. Namanya penulis, tetap usaha ya bro. Yes, out loud. Saat Aiden mulai menggali informasi, Sarah menceritakan bahwa dia dan Jess adalah kembar identik yang sulit untuk dibedakan. Dan saat usia mereka 6 tahun, orang tuanya mengalami kecelakaan mobil, di mana ada seorang pengemudi mabok yang telah menabrak orang tuanya saat mobilnya mau masuk garasi. Dan Jess yang ada di depan mereka melihat semuanya. Just told me later their bodies were right there on the lawn. Dan hal itulah yang membuat Jess suka petualangan. Dan obat anti cemas yang ditemukan di kamarnya, rupanya kejadian malam itu sangat membekas di kehidupannya. Cheers. Karena malam sudah beranjak, Sarah pergi ke penginapannya untuk beristirahat. Tiba-tiba dia mendengar suara-suara yang sangat aneh hingga dia mencoba mendekati arah suara dan tiba-tiba hampir saja jantung copot dibuatnya. Pagi harinya,
Saat Sarah sarapan, terlihat Aiden dan Michi, sang petugas hutan, sedang mengobrol. Morning, Michi. This is Sarah. Hello. Saat mereka menuju ke dalam hutan, Sarah seperti bisa merasakan sesuatu di sekelilingnya. Bahkan kompas yang dibawa oleh Aiden pun berputar-putar dengan cepatnya, seperti ada medan magnet di sekelilingnya. Melihat hal itu, Michi berkata kepada mereka kalau di hutan manusia terkadang merasakan hal-hal yang tidak bisa masuk akal. Dan penting untuk diingat, itu tidak nyata, itu tidak ada di sana, itu ada di dalam otakmu saja. It's not there. It's here. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan tali-tali yang dibuat sebagai petunjuk jalan bila mereka kembali. Dan tiba-tiba, Aiden dan Michi lalu coba untuk menurunkan mayat yang tergantung tersebut. Lalu Michi coba untuk memberikan sebuah tanda dan menghitung jarak serta posisi di mana mereka sekarang berada, untuk nanti dia beritahukan kepada tim evakuasi akan membawa mayat tersebut. Mereka lalu berjalan kembali untuk menyelusuri hutan untuk mencoba menemukan kembali mayat-mayat yang barangkali masih ada. Hutan ini memang dijadikan tempat persinggahan terakhir bagi mereka yang sudah bosan untuk hidup di dunia panah ini. Sudah banyak ruwet, perang, kemiskinan, perpisahan, perselingkuhan, BBM naik, harga-harga yang serba mahal, sampai udut pun ikut-ikutan naik, dan PHK terjadi di mana-mana. Pada akhirnya mereka kembali berjalan, dan saat mereka semakin jauh ke dalam hutan, Sarah tiba-tiba merasakan ada suara yang meminta tolong kepadanya, dan tidak lama berselang ada angin kencang yang seolah-olah mencoba untuk mengarahkannya ke suatu tempat hingga Can we go this way? sesuai dengan intuisinya. Pada akhirnya dia menemukan sebuah tenda kuning seperti pada mimpinya kemarin malam, dan tenda tersebut miliknya Jess. Dari tenda, barang-barang yang di dalam tenda sampai baju yang digantung, Sarah tahu itu adalah kepunyaannya Jess, hingga dia memutuskan untuk tinggal di tenda tersebut. Walaupun Michi sudah coba untuk memperingatkannya, akan tetapi dia tetap kekeh untuk menunggu Jess datang. Dan Aiden karena merasa kasihan, pada akhirnya dia menemani Sarah bermalam di hutan. What are you doing? I'm gonna stay here with you. Karena tendanya yang sangat kecil, Sarah akhirnya dipersilahkan untuk tidur di dalam tenda, dan Aiden di luar tenda dekat dengan perapian. Dan ketika sedang tertidur, Sarah nampak terbangun karena mendengar suara di luar tenda. Dan dengan perlahan dia coba untuk membuka tendanya, dan dia melihat Aiden yang masih tertidur sambil meringkuk. Tampak di keremangan malam, satu sosok yang berusaha untuk berlari, akan tetapi coba untuk dikejar oleh Sarah. Hey, wait! Wait! Seorang wanita muda yang bernama Hoshiko. Hoshiko. Dan ternyata dia telah mengenal Jess. Saat dia mendengar teriakan Aiden, dia berlari menjauh hingga pagi harinya. Aiden coba untuk kembali tanpa menunggu kedatangannya Michi, dikarenakan luka di tangannya Sarah, dan dia lalu menyuruh Sarah untuk meninggalkan sebuah pesan apabila Jess kembali, hingga Jess bisa membaca pesan dari Sarah. Leave a note. Kondisi hutan sudah mulai menampakkan keanehannya. Jalan yang tidak sesuai dengan jalan sewaktu datang, ada mayat yang terapung di sungai, hingga suara dari HP yang berbunyi dengan sendirinya, beserta foto Jess yang berada di HP-nya Aiden. There are photos right here on this phone. Sarah berusaha untuk menjauh dari Aiden. Dia terus berlari dan berlari hingga dia menemukan sebuah tali yang dia coba pergunakan untuk menandai perjalanannya.
Dan saat dia melangkah, terlihat bebenguk yang terus menyuruhnya untuk berbalik. Dan tepat ketika berada di belakangnya, keruan saja Sarah langsung ngibrit tanpa memperhatikan jalannya, sehingga Michi yang sudah kembali ke tenda tampak tidak menemukan Sarah dan Aidan di situ, hingga dia kembali dan mengabarkan situasi kepada pihak kepolisian. Dan terlihat Rob, suami dari Sarah, yang sudah berada di situ. Rob, hey. Sarah yang terjatuh di lubang. Dengan beruntungnya, dia tidak mengalami patah tulang hingga dia coba untuk menyusuri lubang itu, yang tampak seperti goa yang sangat luas dan sangat panjang. Dan saat sedang takut-takutnya, tiba-tiba It's me. ini orang atau bebenguk Yurei. Dia ada di dalam gelapnya hutan di sebuah goa sampai Sarah coba untuk mengikutinya, dan terlihat bebenguk dengan wajah yang sangat menyeramkan dengan baju yang sama yang dikenakan oleh Hoshiko. Sarah lalu kembali ke tempat di mana dia terjatuh dan dia melihat Aiden di atas sana. Come on, I'm gonna find something to throw down for you. Saat Aiden pergi untuk mencari bantuan atau sesuatu yang bisa mengeluarkan Sarah, dia teringat kembali ucapannya Michi dan dia coba untuk menanamkan mindset di kepalanya. Ini tidaklah nyata, semua hanya ilusi saja. It's in your head. Aiden yang sudah kembali pada akhirnya berhasil mengeluarkan Sarah. Akan tetapi Sarah masih ragu dan tidak percaya kepadanya. I found a place. Sehingga Aiden coba untuk mengeluarkan pisau yang dibawanya lalu menyerahkannya kepada Sarah agar dia percaya dan jauh lebih tenang saat berjalan bersamanya. Sob, terkadang bukan apa yang kau takuti yang bisa membahayakanmu, akan tetapi ketakutanmu itu sendirilah yang membuatmu dalam bahaya. Seperti seekor anak kucing yang takut melihat gambar dirinya di air, akan tetapi pada saat dia nyebur ke air, dia barulah sadar semua tidak semenakutkan itu. Pada akhirnya mereka sampai juga ke pondok pos penjaga hutan yang tadi dikatakan oleh Aiden. Hello? Terdengar oleh Sarah suara seperti Jess, lalu mereka berkomunikasi melalui secari kertas agar Aiden tidak mendengarnya. Sarah yang berusaha mencari kunci tiba-tiba menemukan sebuah pisau kecil, dan pada saat Aiden coba untuk menawarkan sisa makanan yang terakhir, tiba-tiba dan terjadi pergumulan di antara mereka hingga tampaknya Sarah sudah dikerjai oleh Yurei. Dia sudah terpedaya oleh kesedihannya kehilangan Jess, penderitaan, kegundahan, serta ketakutannya. Andai saja dia pergunakan otaknya untuk berpikir sejenak, dia pasti bisa memahami. Andai Aiden berniat jahat, dia tidak perlu susah-susah untuk mengeluarkannya dari lubang. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan buburnya sudah jadi kerak. Pada akhirnya Sarah berlari dan dia terus berlari hingga dia melihat Jess yang juga berlari di depannya. Dan saat Sarah mencoba untuk memanggil Jess, dia seolah-olah tidak mendengar teriakannya, dan tiba-tiba Sarah tampak ditarik oleh sesuatu ke dalam tanah, dan Jess saudarinya, dia keluar hutan dengan selamat. Dan pada akhirnya Jess yang telah mengalami suatu goncangan di masa kecil dengan melihat kematian ayah dan ibunya menjadikan mentalnya jauh lebih kuat ketimbang Sarah. Karena Jess terus berlari dan berlari hampir di sepanjang hidupnya, dan nampaknya para penghuni hutan tidak menyukai model petarung seperti itu. Hingga pada saat kembarannya alias Sarah datang, dia dibebaskan dari alam goib hingga dia bisa melihat orang-orang di depannya, dan Sarah dijadikan sebagai gantinya. Oke sob, tetaplah tegar dan teruslah maju sampai titik
darah penghabisan. Mimin doakan agar semua sehat, banyak uang, serta berbahagia. Alur film kita cukupkan. Subscribe, like, komen, serta share video ini. Kita jumpa di alur film selanjutnya.